Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai, serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, siapa yang tidak pernah merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya? Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara pasti merasakan yang namanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita melihat di bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ini, kita dapat melihat berbagai mujizat yang Tuhan perbuat melalui pelayanan Nabi Elisa ini. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di situ ada pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37, di situ Tuhan melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mujizat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati. Di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41, di situ di mana Tuhan melepaskan rombongan nabi dari makanan yang beracun. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat yang kita renungkan, di mana Tuhan mencukupkan makanan yang sedikit untuk dapat dimakan oleh 100 orang. Kita melihat bahwa hal ini memberikan suatu penglihatan kepada kita akan kuasa Tuhan, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada pergumulan, namun Tuhan mengetahui dan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari berbagai macam pergumulan kita dengan berbagai macam cara untuk melepaskan kita dengan hal-hal yang tidak terduga. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, di situ tangan Tuhan bekerja. Tuhan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan itu lewat hal yang kita tidak terduga, kita tidak duga, maka di situ Tuhan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kita. Namun yang patut kita perhatikan adalah bahwa mujizat Tuhan terjadi ketika abdi Allah, yaitu Elisa, ada dalam pergumulan itu. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan Nabi Elisa ini. Artinya bahwa kita percaya ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang berserta dengan Tuhan. Ketika kita tetap mau tunduk, mau taat kepada perintah Tuhan, maka akan selalu ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia.
Nah, kita melihat di bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat yang ke-44, kita melihat bahwa Nabi Elisa bergumul dengan makanan, pergumulan yang sangat berat. Tapi di situ Tuhan membawa seseorang dari Baal Salis ini membawa roti jelai, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan apa yang terjadi? Ketika Elisa memerintah agar pelayannya membagikan itu, namun pelayan itu merasa kesulitan untuk membagikan makanan itu. Karena bagaimana mungkin itu cukup untuk dibagikan kepada 100 orang. Roti cuma hanya 20 potong, bisa dibagikan kepada 100 orang. Secara logika manusia, pelayan ini dia merasa kesulitan bahwa tidak mungkin cukup. Namun apa yang dilakukan oleh Elisa kepada pelayan itu? Elisa meyakinkan itu bahwa itu akan cukup karena Tuhan yang sudah berfirman bahwa makanan itu akan cukup, bahkan ada sisanya. Kita melihat bahwa pelayan dari Nabi Elisa ini ada keraguan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa kepada dia? Mendorong dia, menguatkan dia. Nah, kita teringat dengan mujizat yang jauh lebih besar Tuhan lakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan kepada 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul lagi. Nah, sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan setiap orang yang mengikutnya. Nah, di situ pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Di pagi hari ini kita akan belajar. Ada 3 langkah yang bisa kita renungkan di bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, langkah yang pertama di ayat yang ke-42. Di situ dikatakan datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langkah pertama yang harus kita renungkan adalah kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Kita melihat di bagian firman Tuhan ini, Tuhan mencukupkan hidup Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seorang Baal Salisi untuk membawa makanan kepada mereka. Ketika di dalam pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang begitu sulit, Tuhan mendatangkan sesuatu yang terbaik, mendatangkan sesuatu yang digumuli oleh Nabi Elisa ini. Dan hal itu terjadi di dalam kehidupan Nabi Elisa. Maka kita diingatkan untuk menghidupi keyakinan bahwa Allah tahu setiap kebutuhan kita sebagai umat manusia. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia.
Kalau Tuhan sudah melakukan itu kepada Nabi Elisa, kenapa kita tidak? Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memelihara kita semua. Maka yang harus kita lakukan, langkah yang harus kita lakukan adalah menghidupi keyakinan kita bahwa Tuhan, Dia tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan punya banyak jalan dan cara untuk memberkati kehidupan kita sebagai umat manusia. Jangan kita hanya bersandar kepada pikiran atau kemampuan kita yang terbatas, tetapi tetaplah berjalan dan lakukan sesuatu yang kita mampu lakukan. Dan terlebih adalah apa? Kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ada puisi yang menyatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan. Dia bisa membuka jalan. Dia bisa melakukan cara maupun mengutus orang yang mau memberikan kita pertolongan. Ketika kita dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat, Tuhan akan melakukan, Tuhan akan membuka jalan dan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati perjalanan hidup kita. Asalkan apa yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus yakin dengan sungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh, maka ada banyak cara Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kita melihat di ayat yang ke-43, pelayan dari Nabi Elisa ini, di situ ada keraguan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Bagaimana mungkin makanan ini bisa cukup untuk 100 orang? Tapi ketika Nabi Elisa memerintah, dia mau lakukan. Di ayat yang ke-43 ini ada keraguan di dalam hati pelayan Nabi Elisa ini. Dia ragu, tidak mungkin 20 roti ini bisa cukup untuk 100 orang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara pertimbangan pikiran, memang makanan ini tidak cukup. Maka wajar jika pelayan itu khawatir. Wajar dia khawatir karena apa? Tidak mungkin roti 20 jelai ini bisa cukup untuk 100 orang. Tidak mungkin. Tapi ketika Nabi Elisa melihat bahwa pelayan ini ada kekhawatiran dalam hidupnya, Nabi Elisa menguatkan dia, memerintahkan dia supaya dia melakukan perintah. Tetapi disinilah kuasa Tuhan bekerja dalam memelihara hidup mereka, bahwa yang sedikit itu dapat dicukupkan, bahkan lebih oleh Tuhan bagi mereka. Ketika ada kekhawatiran di dalam hati pelayan itu, dia berkata tidak mungkin. Tapi ketika Nabi Elisa memerintahkan, dia mau melakukan. Nah, pikiran-pikiran itu bisa terjadi, bisa muncul dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Jika ada pertimbangan bagaimana
penghasilan yang sedikit dalam memenuhi berbagai macam kehidupan, segala kebutuhan hidup, untuk makan, untuk transportasi, untuk biaya listrik, air, dan lain sebagainya tidak mungkin cukup. Namun tanpa kita sadar bahwa Tuhan itu sungguh baik dan penuh rahmat di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita di luar kemampuan kita dan logika sebagai umat manusia. Logika secara manusia, apakah kebutuhan selama 1 bulan ini cukup atau tidak? Tapi kita tahu, kita diajak supaya apa? Tidak pernah khawatir akan kehidupan kita, walaupun sedikit. Tetapi jika kita memakainya dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ada yang berkata, saya bisa apa? Saya tidak mampu. Dan banyak orang yang menyerah dengan keadaan, mempertimbangkan kemampuannya. Dia tidak jauh mempertimbangkan bahwa ada Tuhan yang memberkati setiap orang dalam keterbatasannya. Tetapi jikalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan, maka yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang namanya kita manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi Tuhan datang untuk menyempurnakan setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Kalau Tuhan datang untuk menyempurnakan segala kelemahan kita, maka jangan pernah khawatir akan hidupmu. Karena ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan, maka jangan khawatir akan hidup kita. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah ayat yang ke-44. Kita melihat bahwa ketika ada keraguan di tengah-tengah pelayan dari Nabi Elisa, Nabi Elisa meyakinkan pelayan. Dan di ayat yang ke-44, apa yang dilakukan? Dia melakukan perintah dari Nabi Elisa. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang perintah itu bukan suara dari Nabi Elisa, tapi Tuhanlah yang memakai Nabi Elisa untuk menyampaikan, untuk meyakinkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga pelayan itu merasa khawatir, tapi dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, di dalam kekhawatiran itu, pelayan itu untuk membagikan makanan, Nabi Elisa meneguhkan dia bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukanlah seperti yang dia pikirkan, tetapi akan terjadi seperti kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mau untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita pasti akan terjadi. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhannya meyakinkan hambanya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh pasti kita alami dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 4 ayat 4, di situ dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah apa? Perintah. Taat kepada perintah Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh pelayan ini. Dia mau taat dan lakukan perintah dari Nabi Elisa ini. Begitupun juga dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Ketika firman Tuhan memerintahkan supaya apa yang harus kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Maka apapun pergumulan, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Tapi jikalau masih ada kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan menghambat setiap pemikiran, setiap hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tapi jikalau kita mau taat dan lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dasar keyakinan kita adalah apa? Firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga kita ingin hidup. Maka kita harus cari Tuhan. Bukan cari roti. Kita harus cari Tuhan. Karena dengan sendirinya orang yang mencari Tuhan sudah mendapat roti. Sebab sumber roti yang menjadi kebutuhan fisik kita berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita mau taat dan setia kepada perintah Tuhan adalah yang pertama, iman. Kita harus percaya. Yang kedua harus lewat doa dan pengharapan kita, bahwa kita yakin dan percaya kita perlu untuk hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Doa itu bisa menyelesaikan setiap masalah persoalan kita. Doa itu bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Maka apapun yang sedang kita usahakan dan rencanakan, kebutuhan kita yang harus kita memiliki dasar yang jelas. Jika kita mau ingin menikmati berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita, maka jangan cari buahnya, tetapi carilah pohonnya. Karena pohonnya yang adalah sumber dari buahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau melakukan firman Tuhan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah jangan khawatir akan hidup. Dan langkah yang ketiga adalah taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Jikalau kita taat dan lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita sebagai umat manusia. Apapun pergumulan kita, kalau kita taat dan lakukan itu, maka Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati